Perbandingan negara yang pertama adalah negara Jepang. Sistem pemerintahan Jepang adalah sistem monarki parlementer, di mana kaisar Jepang adalah simbol negara dan unitas bangsa. Sementara Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan, di mana pemerintahan Jepang terdiri dari Dewan Perwakilan dan Dewan Penasihat. Adapun kekuasaan di Jepang terbagi antara eksekutif, legislatif, yudikatif, mirip dengan banyak demokratis lainnya. Kaisar Jepang sebagai simbol negara, unitas bangsa, memiliki peran seremonial tanpa kewenangan politik yang signifikan. Adapun wacana di masa depan, Jepang akan dihadapkan pada beberapa tantangan signifikan yang akan membentuk arah wacana negaranya. Diskusi dan kebijakan akan terus berfokus pada bagaimana mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja untuk generasi muda, meningkatkan kualitas hidup bagi populasi yang menua, serta membangun sistem pendidikan dan kesehatan yang kuat dan inklusif. Perbandingan negara yang kedua adalah Selandia Baru. Sistem pemerintahan parlementer menjadi kerangka legislatif kerajaan. Berikut adalah rincian dari sistem pemerintahan tersebut. Monarki konstitusional. Kepala negara Selandia Baru adalah Raja atau Ratu Inggris, yang diwakili oleh Gubernur Jenderal di Selandia Baru. Peran Gubernur Jenderal sebagian besar bersifat seremonial dan simbolis. Wacana ke depan negara Selandia Baru mencakup berbagai topik, mulai dari kebijakan lingkungan yang lebih ketat, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, hingga isu-isu sosial seperti kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Selandia Baru juga terus berupaya mempertahankan dan mempromosikan warisan budaya Moari mereka sambil menjaga identitas mereka. Sistem pemerintahan Selandia Baru adalah kerajaan legislatif yang memiliki sistem parlementer. Ratu Elizabeth II adalah kepala negara yang diwakili oleh seorang gubernur jenderal pemerintahan sehari-hari, yang dijalankan oleh Perdana Menteri yang dipimpin oleh kabinet. Sistem ini mirip dengan sistem parlementer. Perbandingan negara ketiga, Korea Selatan. Sistem pemerintahan Korea Selatan adalah Republik Demokrasi Presidensial. Korea Selatan menunjukkan komitmen pada prinsip-prinsip demokrasi dengan pemilihan umum yang bebas serta adil. Pengaturan kekuasaan yang terbagi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan di Korea Selatan dipegang oleh presiden yang dipilih dalam pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, serta memiliki wewenang eksekutif yang luas. Sistem politik Korea Selatan juga melibatkan Majelis Nasional yang merupakan badan legislatif, serta Mahkamah Konstitusi yang bertugas menjaga kepatuhan terhadap konstitusi negara. Wacana pertumbuhan ekonomi di Korea Selatan dikenal dengan keajaiban ekonomi Korea. Fokus utama pada industri manufaktur, teknologi, dan ekspor telah menjadi pendorong utama dan pertumbuhan ekonominya. Chaebol, peran besar dimainkan oleh konglomerat besar seperti Samsung, Hyundai, LG dalam perekonomian Korea Selatan. Meskipun kritisme tentang kekuasaan mereka, Chaebol juga berkontribusi pada inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Perbandingan negara yang keempat yaitu Turki. Turki adalah sebuah negara yang menganut sistem pemerintahan republik parlementer. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif tertinggi dipegang oleh presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Presiden dipilih secara langsung oleh masyarakat dan memiliki wewenang yang luas dalam menjalankan pemerintahannya sehari-hari. Parlemen Turki yang dikenal sebagai Majelis Agung Nasional Turki merupakan badan legislatif yang terdiri dari satu kamar dengan anggota yang dipilih secara langsung setiap 5 tahun sekali. Adapun kekuasaan di Turki terbagi menjadi 3 cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain 3 cabang tersebut, selain ketiga cabang kekuasaan tersebut, Turki juga memiliki
pemerintahan lokal yang memberikan otonomi kepada beberapa daerah di negaranya. Untuk wacana masa depan Turki dapat mempertimbangkan beberapa hal yang menjadi fokus dan prioritas negara Turki dan masyarakat Turki. Yang pertama ada ekonomi. Turki terus berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengatasi tantangan ekonomi yang ada. Yang kedua yaitu reformasi hukum dan demokrasi. Reformasi hukum untuk meningkatkan independensi peradilan dan perlindungan hak asasi manusia. Peningkatan dalam transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi juga menjadi bagian dari agenda reformasi. Yang ketiga ada infrastruktur dan pembangunan. Pembangunan infrastruktur terus menjadi prioritas termasuk proyek-proyek besar seperti pembangunan jalan, jembatan, bandara, dan energi. Dan wacana yang terakhir ada kesejahteraan sosial. Pemerintah Turki juga berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial termasuk pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial bagi penduduk. Yang kelima yaitu negara Spanyol. Spanyol memiliki kekuasaan terdiri dari 3, yaitu eksekutif. Eksekutif dipegang langsung oleh Raja dan Perdana Menteri. Raja merupakan kepala negara yang memiliki peran seremonial dan simbolis. Sedangkan Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan kekuasaan. Yang kedua yaitu legislatif, terdiri dari 2 kamar, Kongres Depute dan Senat. Kekuasaan yudikatif, sistem peradilan di Spanyol bersifat independen dan dipimpin oleh Mahkamah Agung. Wacana di negara Spanyol yaitu berbagai peristiwa politik, sosial, dan budaya sering menjadi pusat perhatian. Beberapa isu yang sering dibahas antara lain yaitu kemerdekaan Catalonia, ada gerakan kuat untuk wilayah Catalonia untuk meraih kemerdekaan dari Spanyol. Ini telah menjadi isu politik utama selama beberapa dekade dan sering memicu ketegangan antara pemerintah pusat dan Madrid dan pemerintah daerah. Di Barcelona, ekonomi Spanyol telah mengalami pemulihan ekonomi yang lambat sejak krisis keuangan global 2008. Gangguan terutama di kalangan muda tetap menjadi masalah besar. Pemerintah sering membahas kebijakan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja. Migrasi sebagai pintu gerbang ke Eropa, Spanyol menghadapi tantangan migrasi dari Afrika Utara. Ini termasuk isu keamanan perbatasan dan integrasi imigrasi ke dalam masyarakat. Spanyol menggunakan sistem pemerintahan monarki konstitusional dengan bentuk negara kesatuan. Raja Spanyol adalah monarki konstitusional dengan raja sebagai kepala negara. Saat ini Raja Spanyol adalah Raja Felipe. Peran raja lebih bersifat seremonial dan simbolis.